Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiwi Alawiyah. Saya adalah salah satu mahasiswa Universitas Juanda Bogor semester 6 jurusan PGSD. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang pembelajaran e-learning. Tujuan pembuatan video ini selain untuk tugas akhir semester di semester 6 ini, saya juga ingin memberikan sedikit ilmu atau pengetahuan tentang pembelajaran e-learning. Apa itu pembelajaran e-learning, konsep dasar e-learning, karakteristiknya, dan ada sedikit aplikasi yang akan saya sampaikan untuk mendukung pembelajaran e-learning. Jadi, tetap tonton video ini. Selamat menyaksikan! Era digital telah membawa dampak yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat seolah-olah dipaksa untuk berubah dari cara manual ke cara digital. Salah satunya adalah dalam sektor pendidikan. Pembelajaran berbasis e-learning atau lebih dikenal dengan pembelajaran digital semakin banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Di tengah merabahnya wabah virus corona, penerapan pembelajaran berbasis digital atau e-learning sangat bermanfaat untuk melindungi peserta didik dari penyebaran virus corona. Dalam hal ini, pendidikan di Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi kebijakan dengan meliburkan sekolah-sekolah dan mengganti kegiatan belajar mengajar yang semula bertatap muka menjadi pembelajaran yang menggunakan pembelajaran online atau pembelajaran e-learning. Pembelajaran online atau yang sering disebut dengan pembelajaran e-learning adalah proses pembelajaran yang dilakukan menggunakan media elektronik berupa komputer dan jaringan sebagai sarana untuk bertukar informasi dalam proses pembelajaran. Bukan hanya dengan komputer, tetapi dengan smartphone atau dengan yang lainnya itu merupakan pembelajaran online pula. Intinya pembelajaran online itu adalah pembelajaran di mana di situ menggunakan media elektronik berupa komputer atau smartphone. Baik teman-teman, tadi telah saya jelaskan tentang pengertian pembelajaran online. Lalu di sini ada karakteristik pembelajaran online. Yang pertama, karakteristik yang pertama yaitu memanfaatkan jasa teknologi elektronik. Kegiatan pembelajaran berbasis teknologi elektronik yang memudahkan guru dan siswa untuk berkomunikasi, berinteraksi, berdiskusi, dan meningkatkan efektivitas belajar mengajar. Apalagi zaman sekarang, yaitu zaman merabahnya virus corona. Ini adalah salah satu pemanfaatkan teknologi yang cukup banyak digunakan oleh semua sektor, maupun di sektor pendidikan, sektor ekonomi, dan sektor lainnya, yaitu dengan menggunakan jasa teknologi elektronik. Mereka bisa bekerja dari rumah, belajar dari rumah, itu karena menggunakan jasa teknologi elektronik. Nah, karakteristik yang kedua yaitu memanfaatkan keunggulan komputer. Nah, bukan hanya komputer, tetapi bisa juga dengan smartphone atau handphone. Ini merupakan salah satu karakteristik yang kedua, yaitu bahwa pembelajaran online itu atau pembelajaran e-learning menggunakan keunggulan komputer atau menggunakan handphone atau smartphone. Nah, ini merupakan komputer atau smartphone atau perangkat digital lainnya menduduki peranan yang sangat penting yang memang harus ada gitu. Dan ada karakteristik yang ketiga, yaitu menggunakan bahan ajar bersifat mandiri atau self-learning materials. Materi ajar berbentuk file yang dapat disimpan, di-share, dan diunduh, dan dapat dipelajari oleh peserta didik di mana dan kapanpun peserta didik berada, selama ada jaringan internet. Teman-teman, apakah IPS dapat menggunakan model pembelajaran e-learning? Tentu bisa. IPS merupakan satu mata pelajaran yang mempunyai karakteristik integratif dan menggunakan pendekatan transdisipliner maupun interdisipliner. Secara konseptual, e-learning memberikan hasanah baru dan proses pembelajaran IPS yang selama ini bersifat konvensional. Dulu, pembelajaran IPS itu bersumber dari teks-teks atau media cetak.
Namun dengan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, sumber pembelajaran IPS menjadi luas, lengkap, dan terinci. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di berbagai daerah begitu mudah dengan cepat diterima oleh peserta didik. Ini adalah salah satu keunggulan media atau pembelajaran elektronik untuk pembelajaran IPS. Nah, teman-teman, apalagi di keadaan pandemi seperti ini yang mengharuskan pembelajaran berubah menjadi pembelajaran online atau e-learning. Bukan hanya pembelajaran IPS, tetapi pembelajaran lain pun bisa digunakan atau bisa menggunakan pembelajaran online. Nah, tujuannya apa? Agar peserta didik dapat terlindungi dari wabah virus corona. Apabila dengan didukung oleh kebijakan Menteri Pendidikan bahwa pembelajaran harus dilaksanakan di rumah, oleh karena itu, seorang pendidik harus menyiapkan diri untuk dapat mengetahui atau dapat melaksanakan pembelajaran online. Nah, pembelajaran online yang banyak dilakukan dan yang paling mudah dilakukan itu dengan menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, aplikasi WhatsApp itu gimana cara menggunakannya? Guru memberikan tugas kepada peserta didik menggunakan aplikasi WhatsApp. Nah, lalu guru memberikan waktu atau batas kurun waktu, misalkan 1 jam. Setelah 1 jam, guru atau pembimbing peserta didik itu harus dapat melaporkan hasil dari apa yang mereka pelajari pada hari itu. Dan guru harus dapat menilai langsung tentang tugas yang mereka kerjakan pada hari itu juga. Nah, hal ini memang sangat cocok digunakan untuk anak sekolah dasar yang memang belum terlalu mengerti dalam teknologi. Tetapi jangan disamakan dengan dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SMP, SMA atau kuliah. Beda lagi. Jadi kalau misalnya untuk anak yang jenjang pendidikannya lebih tinggi itu dapat menggunakan aplikasi-aplikasi yang memang dapat di-download atau dapat diunduh di Play Store. Banyak sekali aplikasi gratis yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dapat diakses. Salah satunya yaitu dengan aplikasi Rumah Belajar, yaitu aplikasi Rumah Belajar atau aplikasi Meja Kita, Ikando, Google for Education, Kelas Pintar, Kuiper, Ruang Guru, atau Sekolahmu. Nah, ada pula aplikasi untuk bertatap muka atau agar pembelajaran itu lebih terlihat gitu, anaknya sedang ngapain gitu, bisa menggunakan via Zoom atau Google Meet. Ya, bahkan biasanya kalau misalnya di jenjang kelas yang lebih tinggi itu biasanya lebih bisa menggunakan aplikasi Zoom, dan nanti di akhir penyampaian materi bisa diberikan tugas yang memang dikasih batas waktu atau dikasih kurun waktu. Baik teman-teman, di sini saya akan merekomendasikan satu aplikasi yang memang sangat bermanfaat untuk semua jenjang pendidikan dari SD sampai dengan SMA, yaitu aplikasi Rumah Belajar. Ini adalah aplikasi belajar daring yang dikembangkan oleh Kemendikbud dengan tujuan untuk menyediakan alternatif sumber belajar dengan memanfaatkan teknologi. Terdapat berbagai fitur seperti sumber belajar, laboratorium maya, kelas digital, bank soal, buku sekolah elektronik, tata budaya, karya bahasa dan sastra, serta fitur lainnya yang dapat bermanfaat oleh guru dan siswa secara gratis. Lalu di sini saya akan menampilkan bagaimana cara menggunakan aplikasi Rumah Belajar. Jangan lupa terus tonton videonya. Baik teman-teman, ini adalah layar utama dari aplikasi Rumah Belajar. Nah, aplikasi Rumah Belajar ini lebih baik menggunakan jaringan internet, karena kalau misalnya menggunakan jaringan internet, maka kita juga bisa melihat fitur-fitur yang menarik yang dapat kita langsung klik dan muncul apa aja yang akan kita cari. Lalu di sini ada menu-menunya, ada sumber belajar.
Nah, bonus sumber belajar ini ada beberapa, bisa kita pilih dari beberapa jenjang. Ada dari mulai paket B, paket C, SLB, paket A, PAUD, SD, SMP, SMA, SMK. Nah, ini kita bisa pilih sesuai dengan jenjang yang akan kalian belajar gitu ya. Nah, kita coba kita klik jenjang SD. Nah, ketika kita klik jenjang SD, itu akan muncul pilihan kelas. Maka kita tinggal klik mau kelas berapa. Baik teman-teman, mari kita lihat menu dari bank soal. Nah, ini ada bank soal untuk SD ya. Banyak banget pilihannya, kita cari yang SD kelas 4. Lalu kita pelajarannya IPS. Nah, ini ada ayo berlatih, ulangan, dan latihan. Kita cari menu dari ayo berlatih aja. Nah, ini adalah latihannya. Nah, ini ada soalnya. Sumber daya alam di atas dapat dimanfaatkan untuk. Nah, ini ada 10 soal, bisa dilihat. Ada 10 soal. Nah, ini nanti bisa kalian isi dan langsung bisa dinilai. Teman-teman, pembelajaran dengan menggunakan e-learning pastinya memiliki kelebihan yang sangat banyak. Tapi hal itu juga pasti memiliki kekurangan dan kita bahas di sini. Nah, ada beberapa kelebihan dari pembelajaran e-learning. Yang pertama, dapat diakses dengan mudah. Cukup menggunakan smartphone atau perangkat teknologi lain seperti laptop atau komputer yang terhubung dengan internet, Anda sudah bisa mengakses materi yang ingin dipelajari. Dengan menerapkan e-learning, Anda dapat melakukan kegiatan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Itu adalah satu kelebihan dari pembelajaran e-learning. Dan yang kedua, biaya lebih terjangkau. Tentunya, kita semua ingin menambah ilmu pengetahuan tanpa kendala keuangan. Dengan mempermodalkan paket data internet, Anda dapat mengakses berbagai materi pembelajaran. Ini juga kalau biaya tergantung diri masing-masing ya. Karena misalkan kalau kita mengakses banyak banget pembelajaran, misalkan kalau lewat YouTube, aplikasi atau lainnya, karena kan menggunakan internet. Kalau misalnya internet kan pasti pakai kuota. Nah, kalau misalnya kita bandingkan antara kuota dengan kita harus pergi ke tempat les atau kita harus daftar les dengan biaya yang cukup mahal, maka menurut saya mungkin lebih murah kita membeli kuota daripada kita harus belajar atau kita harus pergi dari rumah ke tempat les dengan biaya yang cukup mahal. Lalu juga ada kelebihan yang ketiga, waktu belajar yang fleksibel. Nah, waktu yang belajar yang fleksibel ini karena memang kalau pembelajaran online kan bisa diakses kapan dan di mana saja. Lalu wawasan yang lebih luas. Dengan menerapkan e-learning, tentunya Anda akan menemukan banyak hal yang semula belum Anda ketahui dan bisa Anda ketahui. Hal ini disebabkan beberapa materi pelajaran yang disediakan pada e-learning. Nah, berbeda dengan pembelajaran melalui tatap muka yang dilakukan dengan membaca buku. Jadi kalau misalkan dengan e-learning kita banyak wawasan yang bisa kita cari ketika misalkan seorang guru memberikan tugas kepada kita untuk misalnya mencari pengertian dari model pembelajaran. Nah, kita juga bisa mencari dari berbagai sumber kalau pakai internet, misalkan dari jurnal, dari buku-buku, dari blogspot sekalipun itu bisa kita ketahui. Tapi kalau misalkan kita hanya dalam di kelas, kita cuman tahu pembelajaran, misalkan pengertian model pembelajaran itu hanya tahu dari guru saja gitu. Tapi kalau dengan internet kita juga bisa banyak sumber pembelajaran yang dapat kita ketahui gitu. Itu adalah kelebihan yang bisa didapat ketika kita menggunakan pembelajaran online atau pembelajaran internet. Nah, di samping itu pasti banyak kekurangan ya. Yang pertama yaitu kekurangan menggunakan pembelajaran e-learning, yaitu keterbatasan akses internet. Nah,
Salah satu kekurangan metode pembelajaran e-learning adalah terbatasnya akses internet. Jika Anda berada di daerah yang tidak mendapatkan jangkauan internet stabil, maka akan sulit bagi Anda untuk mengakses layanan e-learning. Nah, tentu kalau misalnya daerah-daerah tertentu atau misalkan ada rumah yang memang sulit banget gitu ya untuk mengakses internet, maka kita juga akan terhambat gitu, karena memang kita menggunakan jaringan, jadi harus benar-benar tempatnya harus stabil, jaringannya harus stabil agar pembelajarannya dapat berjalan dengan lancar, apalagi menggunakan aplikasi yang memang aplikasi seperti Zoom itu memang perlu sinyal atau perlu jaringan yang cukup baik ketika kita melaksanakan pembelajaran lewat aplikasi Zoom. Lalu yang kedua, berkurangnya interaksi dengan pengajar. Nah, ini yang sangat sedih ya. Selain kita memanfaatkan teknologi itu baik gitu ya, kita juga menerapkan resolusi industri 4.0, tetapi juga kita juga semakin kehilangan sosok guru di samping kita gitu. Pemahaman terhadap materi. Nah, ini adalah hal yang paling memang saya alami gitu ketika saya pembelajaran online, kita dituntut untuk bisa memahami tanpa dijelaskan gitu. Nah, jadi pemahaman terhadap materinya itu kurang gitu kalau dengan pembelajaran online, karena beda dengan pembelajaran langsung di mana kita bisa bertanya langsung kalau misalkan kita tidak mengerti. Tapi kalau dengan online kita dipaksa dan dituntut untuk bisa mengerti gitu. Tapi memang tidak memungkiri guru pun pasti membuka keterbukaan gitu, kalau misalkan emang nggak ngerti bisa bertanya di lain waktu atau di ketika setelah pembelajaran e-learning selesai gitu ya. Jadi itu adalah kelebihan dan kekurangan, karena memang setiap kelebihan pasti ada kekurangannya, dan setiap kekurangan itu pasti ada kelebihannya, dan itu tergantung kepada kita menyikapinya masing-masing ya. Kalau misalkan kita ingin memakai pembelajaran e-learning, maka ini kelebihannya dan emang ini kekurangannya gitu. Nah, sekian pemaparan dari saya. Mungkin pemaparan dari saya memang sangat sederhana, mungkin memang tidak bermanfaat, tapi mudah-mudahan dengan saya bicara seperti ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan kepada semuanya yang menonton ya. Baik, jangan lupa jaga kesehatan, karena memang sekarang masih dalam banyaknya atau misalnya merabahnya virus corona, maka jangan lupa jaga kesehatan dan jaga jarak atau physical distancing di rumah aja, dan kalian bisa melaksanakan belajar di rumah dengan menggunakan aplikasi yang telah saya rekomendasikan ya. Jadi terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.